Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan salawat ini doa, salawat ini segala sesuatu, bahkan syabab seorang itu dari syahadatain, dua kalimat syahadat, sehingga nanti mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari salawat kita. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ramadan, matang Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Habibun al-Mahbub Al-Abi Husain bin Tahir Al-Haddad, dan kepada Habib Muhsin Al-Idrus, dan kepada Ustaz Ahmad, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada sahibul bait, mudah-mudahan diberkahkan tempatnya, digabul hajatnya. Terus antum semua hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memerintahkan kita untuk baru apa hukum, untuk kita taat kepada kedua orang tua. Kita lahir karena dikandung. Seorang laki-laki lahir dikandung, terus begitu itu akil balik, ia udah ngerti, udah mulai masuk dosa dan pahala. Terus dikhitan. Dikhitan termasuk aturan yang harus kita taati. Kenapa? Karena kalau nggak dikhitan bahaya. Ya, nanti bukan seperti manusia, bukan seperti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayawan, binatang, dia bebas ngapa-ngapain binatang. Ya, binatang ini dia hanya nafsu, punya nafsu. Kalau kita manusia berakal. Beda sama binatang kalau kita berakal. Maka kita manusia kalau akal kita nggak digunakan, yakni ibadahnya lemah, akhirnya tingkah laku kita bisa menyerupai binatang yang disebut nafsul hayawan. Na'udzubillah min dzalik. Lagunya seorang ngerti bahwasanya seperti malam ini duduk di sini mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikr tahlil, membaca maulid Sayyidina Muhammad SAW, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah. Allah Subhanahu wa taala pasti qabul hajat. Kenapa? Karena bisyabab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam satu hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu aflaki. Allah jadikan segala sesuatu, waktu, siang dan malam, bumi dan seisinya, seluruh makhluk, bianna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini menghidupkan sunnah Rasulullah. Seorang anak dahitan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulid al-Mustafa, lahir Rasulullah bil khitan. Sudah Nabi lahir di khitan. Berarti semakin awal di khitan, ketika lahir, usia setahun, usia 2 tahun, sampai 6 tahun, 7 tahun mulai harus sholat. Di sana semakin awal semakin afdal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wulid bil khitan. Lahir Rasulullah dalam keadaan khitan. Begitu Rasulullah lahir, itu tangan Nabi nutupi kemaluan Rasul. Itu diantara keutamaan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajha,
mantu Rasulullah, didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Ali mempunyai wajah karamah. Kenapa? Karena pandangan mata. Jadi di muka kita ini, kalau dalam bahasa al-fiqhu ra'sul ilm, fikih ini kepalanya agama. Di kepala ada apa? Ada dua mata. Sepasang mata ini ngeruh. Sepasang mata ini bahkan yang dikatakan akan melihat kemana. Wallahi, andai seorang buta di dunia tapi dia saleh, akan melihat di barzah. Kenapa? Karena mata ini pandangan seseorang yang Allah berikan. Ini hati-hati mata. Mata ini yang menunjukkan huruf-huruf Al-Quran. Mata ini yang menjadikan seorang mengetahui melihat huruf-huruf Al-Quran Al-Karim. Dari mana Al-Quran itu? Apa Al-Quran itu? Al-Quran yang Nabi suruh untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Adibu auladakum ala salasati khisal hubbun nabiyikum wa ahlu baiti summa qiraatul Quran. Dari sana ngerti. Dari itu, seorang yang pada zahirnya di dunia ini matanya nggak melihat, ia gunakan telinga. Ia gunakan telinga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dimanapun Allah berada. Itu pendengaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ujung. Rasulullah kalau melihat tanpa ujung. Itu diantara fadilah daripada keutamaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus khitan. Begitu itu yang kotor diambil, itu dibuang. Dibuang itu ujung yang kotor. Rasul lain. Nabi awal wal akhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang Allah berikan keutamaan ilmul awalin wal akhirin, Ali bin Abi Thalib. Maka disebut Ali ulama sahabat. Ulamanya sahabatul Rasul, ulama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan terus apa? Seorang itu mempunyai sesuatu kekuatan dalam diri. Seandainya orang sudah dikhitan, maka orang lelaki kalau udah dikhitan dia lain. Dengan sebelum dikhitan gak usah kaget. Karena apa? Karena ia sudah diselesain kewajiban laki-laki dikhitan. Jadi keutamaan sunnah Rasulullah yang mana dikatakan dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim itu dikhitan. Nabi Muhammad lahir sudah dikhitan. Allah subhanahu wa ta'ala dan Sayyidina Jibril alaihi salam yang mengatur segala sesuatu itu biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasdadat kursiyu haibatan wa waqara. Dikatakan Habib Syaikhul Rahman Ad-Dibai, wa amtala'at samawati anwara. Ketika itu cahaya itu langit di sana. Begitu lahir Rasulullah dalam keadaan sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita khitan anak kita insyaallah lantaran khitan ahli sujud, ahli ibadah. Karena berdekatan ketika Rasulullah lahir, detik-detik Wulid al-Mustafa, ketika lahir Rasulullah bila khitan, sudah ada khitan. Kita memuliakan Rasulullah, memuliakan Nabi Muhammad supaya kita mau mulia. Kita nggak berani merendahkan Rasulullah. Kalau kita merendahkan Rasulullah dapat murka. Seberat-berat murka Allah, laknat, naudzubillah min dzalik. Kalau kita disayang Allah karena kita cinta ke Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengikuti sunnah Nabi? Dengan khitan, akikah, tahlilan, maulidan, baca ratib, baca maulid simtud durar. Yang dikarang Al-Insanul Kamil, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, yang punya pujian ke Rasulullah 4.000 pujian. Belum di maulid simtud durarnya itu. Kenapa? Karena Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini taatnya kepada ibunya luar biasa, taatnya kepada abahnya luar biasa. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Begitu usia Habib Ali dewasa, Habib Ali didik adiknya Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Yang mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini punya kakak Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Al-Insanul Kamil dikatakan manusia yang mencapai kesempurnaan. Kita baca maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, yang mana dikatakan membaca maulid simtud durar, dari mulai kita baca dari awal sampai akhir, sampai doa, Rasulullah duduk
Begitu selesai doa, Rasulullah pergi tinggalkan kita. Keberkahan luar biasa. Terus seorang anak ini taat kepada orang tua, bagaimana hukumnya? Setelah seorang itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua. Orang laki-laki, arijal, seorang laki-laki. Kenapa? Karena suhtullah fi suhtil walidain. Kalau kita ngerti Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa aja, segala sesuatu gak bisa ngelangkahin Rasulullah. Kalau kita ngerti Sayyidina Muhammad, berarti kita ngerti seluruh segala isi daripada din, agama yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi kita jauh dari Rasul, berarti kita mulai menjauh dari tatanan tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak terus memandang orang tua. Gak boleh seorang anak itu memunggungin orang tua. Selalu di hadapan orang tua. Itu adab akhlak seorang anak di hadapan orang tua. Gak boleh munggungin, punggungnya terlihat orang tuanya haram. Gak boleh. Wala bi'uf terus, gak boleh entar disuruh. Gak boleh disuruh gak boleh. Kenapa? Karena kerugian seorang itu di saat dia jauh dari orang tuanya, maka Allah akan menjauh dari anak tersebut. Nah, kalau kita taat kepada aturan yang tertulis di Al-Quran ataupun di hadis Rasulullah dan diterangkan dalam kitab Alimul Ulama, kita akan ngerti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahmat kepada seluruh alam. Yang Allah utus Sayyidina Muhammad, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Begitu kita ngerti segala sesuatu yang haram, kita ngerti sesuatu yang makruh, kita ngerti sesuatu yang subhat, kita ngerti sesuatu yang mubah. Di balik itu semua ada halalan tayyiban wa mubarakah. Ada sesuatu yang memberkahkan. Nah, di saat seorang anak itu dia khitan, dia mulai ngerti sesuatu yang akan diawali dalam hidup. Terus saat akan besar nanti, terus akan menikah, terus berumah tangga, punya keturunan, terus yang anak keturunan laki-laki dia khitan lagi sampai yaumil kiamah. Itu tatanan tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya mata, memandang dengan pandangan, meminta kepada Allah supaya diberi hidayah dalam pandangan mata. Kita mendengar dengan telinga supaya kita bisa sami'na wa ata'na. Kita bisa mendengar dan kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim Al-Haq. Keterangan dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari dalam Hikam, dalam kitab Hikam, Syekh Ahmad Ibn Athaillah mengatakan kalau kita udah hidup di mana aja hidup, pikirannya ibadah khusyuk tumaninah, yang kita lihat semuanya Allah. Itu adab akhlak seorang melihat segala sesuatu yang dikatakan Al-Kutub Al-Habib Abdullah Bil-Faqih Malang Darul Hadis Jawa Timur. Apa? Kalau kita ngerti di saat kita ini menyelamatkan diri di dunia ini dalam urusan keduniawian. Kenapa? Karena dunia yang akan menghancurkan kita. Wallahi, ketika ajal, ketika kita mati, kita masuk ke dalam tanah, kita akan dimakan cacing-cacing di dunia itu. Terus apa yang kita bisa mampu mempertahankan diri ini? Qiraah Al-Quran yang dikatakan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Birrul walidain, ketaatan kita kepada kedua orang tua. Kau lahir dari rahim dikandung 9 bulan, kau yakhruju, kau keluar di antara itu, kau lahir. Terus kau mengalami perjalanan hidup panjang sampai usia sekian, 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, dah ajal, mati. Begitu meninggal, kau berpindah dari alam rahim ke alam itu tanah. Awalhu turab, pertama kau dari tanah dulu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam. Zaman bersamaan, abad berabad sampai yaumil kiamah, kita akan dimakan itu tanah dan apa? Bermasuklah masuk ke alam barzah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita Majma'atul Khair bersama perkumpulan orang-orang yang baik. Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.